Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa Al-Hin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Dalam satu kesempatan Ustadz Adi Hidayat ungkapkan sejarah pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Menurut Ustadz Adi Hidayat, banyak fakta sejarah yang dipelintir mengenai pertama kali ajaran agama Islam masuk ke Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan kalau Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Namun menurut Ustadz Adi Hidayat pendapat ini merupakan pendapat yang salah. Malah menurut Ustadz Adi Hidayat, pendapat yang mengatakan ajaran agama Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-14 ini justru yang menyesatkan umat. Ternyata Islam datang ke Nusantara ini, itu bukan di abad ke-14, awas hati-hati bukan di abad ke-14, tutur Ustadz Adi Hidayat. Menurut Ustadz Adi Hidayat, sejarah yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-14, merupakan penyesatan yang dibuat kaum orientalis. Prof. Ahmad Mansur dalam bukunya Arti Sejarah, menepis pendapat yang mengatakan kalau Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dan salah satu sejarawan lainnya yaitu adalah Buya Hamka, menolak pendapat bahwa Islam masuk Indonesia di abad ke-14. Dalam bukunya Buya Hamka menuliskan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Itu artinya Islam sudah masuk ke Indonesia sejak masa kenabian. Bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan masuk di abad ke-14, tapi di awal-awal abad ke-7, bahkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tutur Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat pun mengungkapkan bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu dengan adanya penemuan makam di daerah Baros, Medan. Di sana ditemukan sebuah makam yang bertuliskan Akasara Arab. Diketahui makam itu adalah makam seorang syekh yang bernama Makaudin. Syekh Makaudin diyakini memeluk agama Islam. Hal itu melihat dari ciri makam dan juga tulisan yang terdapat di makam tersebut, menurut Ustadz Adi Hidayat. Belakangan ini ramai di media sosial soal pernyataan yang menyebut bahwa 9 wali atau wali Songo merupakan keturunan Tionghoa. Di salah satu kajian, hal ini dibantah oleh Ustadz Adi Hidayat. Melalui cuplikan video ceramahnya di YouTube, dia menjelaskan secara rinci dan singkat perjalanan Islam masuk ke Nusantara. Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara dalam fase yang sangat awal. Bahkan di pelajaran-pelajaran sekolah termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14. Ada yang menyebut pada abad ke-13 dengan teori-teori yang ada dari Hujarat, padahal itu bersamaan di abad ke-7. Di awal masa Islam, bahkan pernah tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas, itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros 414 km dari kota Medan, jadi dari awal abad ke-7 sudah masuk. Ini sudah bersamaan, dan tidak benar agama pertama di Nusantara itu Hindu. Kemudian Islam datang, itu bersamaan, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan, dan yang datang bukan hanya pedagang dari Arab. Sementara orang-orang Arab yang datang itu, baik dari Yaman dan sebagainya, dibekali untuk misi dakwah yang dipetakan daerahnya. Prabu Siliwangi punya kontrol ibu dari mulai Banten sampai ke perbatasan Jawa, sampai nanti ada salah satu candi cepak di wilayah Karanganyar ke sebelah atas ke sana. Nah di sini ketika sedang berdakwah Islam sudah muncul sebagiannya, ketika masuk ke daerah Karawang. Ketika masuk ke daerah Karawang ditemukan seorang perempuan itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali, bagus, dilihat orangnya cantik luar biasa namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini ternyata anak pembesar muslim dia sedang belajar pesantren jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Makkah. Makkah dulu dikenal Ummul Qura maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Namanya Syekh Hasanuddin dikenal Syekh Qura maka jadi muridnya ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya. Maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya. Tapi apa yang disampaikan Nyai Subang Lara, apa yang disampaikan, ini bisa mengatakan apa saja, tapi dengan kekuatan imannya dia katana, Anda boleh nikahi saya kalau mau masuk Islam, singkatnya mau. Jika kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, tidak pernah dipakai maksiat.
Itu nanti ada kekuatan-kekuatan yang Allah menggerakkan, maka masuk Islamlah Prabu Siliwangi nama asli Pamenah Rasa. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak, 2 laki-laki 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423 diberi nama dengan Wala Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426 diberi nama Lara Santang. Anak ketiga lahir 1427 diberi nama dengan Ajak Sengarang. Semuanya masuk Islam pelan-pelan, semua masuk Islam. Wala Sungsang berganti nama dengan Abdullah Iman dan Lara Santang berganti menjadi Syarifah Mudaim. Dari tahun inilah kemudian keduanya pergi menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji ini, ternyata setelah selesai mau pulang bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarifah Mudaim. Lalu dia minta izin untuk menikah kepada kakaknya, dinikahkan di situ. Maka ketika Abdullah Iman pulang ke daerahnya jadi Syarifah Mudaim nggak ikut, disampaikan menikah dengan Syarif Abdullah. Ketika pulang, oleh Prabu Siliwangi diberikan tempat di daerah Lemang Wungkuk. Lemang Wungkuk itu dulu banyak etnis di situ, ada Arab, ada China, ada orang lokal, dalam bahasa lokal disebut dengan Saruban. Saruban itu kumpulan orang-orang dengan etnis-etnis yang banyak. Karena itu di daerah Lasem ada pesisir sedikit dekat ke Tuban 30 km, sekitaran pantai ada. Saruban juga di situ, karena dulu orang China masuk pertama kali lewat Lasem, daerah Karangturi, posisi paling kanan di situ ada kisaran orang-orang China, komunitasnya di situ. Kalau ibu tanya bahasa Jawanya paling halus, orang-orang sekitaran itu, Saruban. Sedangkan Syarif Hidayatullah, ketika menghadapi kakeknya diberikan kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini bukan termasuk yang 9 wali pertama, ini generasi keempat. Jadi kayak Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati itu orang lokal dari campuran sebelumnya. 9 wali yang pertama itu, bukan dari generasi yang keempat yang awal, ada yang dari Mesir, ada yang dari Maroko, ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia, semuanya. Jumlahnya 9 orang, ada dari Turki 2 orang. Demikian penjelasan sejarah Islam di Indonesia yang sesungguhnya. Selama ini pengajaran-pengajaran di sekolah kita tentang sejarah Islam dipelintir kaum orientalis, dan hanya berdasarkan kisah rakyat dan tidak menurut penelitian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta berkah, amin. Jangan lupa subscribe, like, komentar yang sopan dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.